Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 di MTS Negeri 8 Banyuwangi. Nah, ketemu lagi bersama saya. Kalau kemarin kita sudah membahas bab pertama, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, yang bagian A, di mana perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab bagian selanjutnya, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, saat kita membahas Pancasila, kita lihat dulu gambarnya seperti ini, di mana ada perisai. Perisai di situ ada 5 gambar yang mewakili dari 5 sila. Kemudian Pancasila itu juga terdiri dari berbagai macam simbol atau bulu yang mempunyai makna masing-masing yang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Tapi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas bukan simbol-simbol dari Pancasila, melainkan ini yang akan kita bahas, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi nilai-nilai Pancasila haruslah menjadi landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia, serta menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila berisi 5 sila atau 5 dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian, nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan nilai yang universal yang akan selalu sesuai sepanjang waktu. Nilai-nilai ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa dengan tafsir baru sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan ideologi terbuka itu? Nah, sebelum kita lanjut ke ideologi terbuka dan pembahasan-pembahasan selanjutnya, tugas untuk pertemuan kali ini silahkan dikerjakan uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Kemudian silahkan dikerjakan tulis soalnya dan jawabannya di buku tulis. Kemudian silahkan hasilnya difoto, dikirimkan di e-learning madrasah sesuai dengan KI 3 dan sesuai petunjuk yang ada di e-learning pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita lanjutkan karena tugasnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan kepada ideologi terbuka. Sebelum kita membahas ideologi terbuka, kita perlu tahu apakah yang dimaksud dengan ideologi tersebut atau dengan ideologi dengan definisi-definisi sesuai dengan pengertian yang sudah disampaikan oleh para pakar. Nah, pengertian definisi
Pengertian atau definisi ideologi menurut Suryanto Puswowardoyo. Nah, menurut Suryanto Puswowardoyo, ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Kemudian yang kedua, menurut Mubyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Kemudian yang ketiga, menurut Padmawahjono, ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Kemudian yang keempat, menurut Frans Mapis Suseno, beliau menyatakan bahwa ideologi itu ada dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai dasar, keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia hidup dan bertindak. Yang kelima, menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang diatur. Dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. Yang keenam, Ensiklopedia Populer Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Selanjutnya, yang ketujuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kesimpulannya, kata ideologi dibangun dari 2 kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Nah, jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Jadi, ideologi adalah pemahaman mendasar yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah, ideologi yang ada di Indonesia adalah ideologi Pancasila yang merupakan ideologi terbuka. Di samping ada ideologi terbuka, juga ada ideologi yang tertutup. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup bisa kita bedakan, di mana ideologi terbuka artinya ideologi yang mampu berkomunikasi dengan manusia dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Sedangkan ideologi tertutup adalah ideologi yang menutup dirinya dari lingkungan. Ia tumbuh dan merasa diri sebagai ideologi yang superior di atas manusia. Dengan superioritas tersebut, dia tidak berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman, melainkan berusaha
manusia. Contoh dari ideologi tertutup ini adalah ideologi fasisme dan komunisme. Setelah itu, kita bisa membedakan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertama, ideologi terbuka merupakan sistem pemikiran yang terbuka dan mampu berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutupnya adalah merupakan sistem pemikiran yang tertutup dan tidak mampu berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman. Yang kedua, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan berasal dari kedalaman rasa jiwa manusia yang sehat. Sedangkan ideologi tertutup, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan berasal dari rasa jiwa yang sakit, seperti merasa paling hebat atau merasa yang paling sedih. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang dalam jiwa masyarakat tanpa ada paksaan dari penguasa. Sedangkan kalau ideologi tertutup muncul dari segelintir orang yang dipaksakan kepada masyarakat dengan kekuatan, itu jika diperlukan. Nah, untuk ideologi terbuka yang keempat, ideologi terbuka berisi nilai-nilai universal yang sesuai dengan jiwa yang sehat. Nilai ini baru bersifat operasional jika telah dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan di ideologi tertutup berisi tuntutan dan paksaan untuk dilaksanakan. Yang kelima, tata nilai tersebut akan mampu berinteraksi dengan perubahan lingkungan untuk ideologi terbuka. Dengan demikian, nilai-nilai pada ideologi terbuka akan senantiasa tetap serta menjadi jati diri bangsa. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada tataran operasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda lagi dengan ideologi tertutup. Ideologi tertutup tidak mampu berinteraksi dengan perubahan zaman. Mereka akan tergilas oleh zaman dan hilang tertelan bumi seperti ideologi fasisme dan komunisme yang semakin terpinggirkan dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Keterbukaan Pancasila, karena Pancasila disebut sebagai ideologi yang terbuka, di mana keterbukaan ideologi Pancasila selalu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kemudian, yang ketiga, harus selalu mencegah perkembangan dari paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, keterbukaan ideologi Pancasila itu harus selalu memperhatikan penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Oke, kita lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila sendiri. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta
dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, setelah itu Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar yaitu nilai yang fundamental yang membentuk Pancasila. Hal ini terwujud dalam hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Perubahan pada nilai dasar ini akan mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lain dan berbeda dari negara Pancasila. Adapun perwujudan dari nilai dasar ini yaitu nilai ketuhanan dalam Pancasila, nilai kemanusiaan dalam Pancasila, nilai persatuan dalam Pancasila, nilai kerakyatan dalam Pancasila, dan nilai keadilan dalam Pancasila. Kemudian keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai yang selanjutnya, yaitu nilai instrumental, di mana nilai instrumental ini adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila, ideologi Pancasila ini bisa dilihat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nilai instrumental ini membuktikan dengan teramat jelas bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya amandemen terhadap nilai instrumen paling penting di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis di sini merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu pengamalan atau pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis ini dapat kita temukan dalam program-program pemerintah untuk membangun bangsa. Dalam tataran praktik ini, nilai instrumental akan menemukan dialog dengan kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itulah, perubahan, penyesuaian, dan perbaikan akan senantiasa dilakukan dan terjadi pada nilai instrumental dan nilai praksis ini dengan nilai dasar Pancasila sebagai panduannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam dimensi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dalam hal ini, Pancasila dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu dimensi idealisme, kemudian dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Hal tersebut karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau nilai filsafat. Nilai rasional itu artinya nilai-nilai Pancasila terdiri atas nilai yang logis dan dapat diterima akal serta rasa budi manusia Indonesia. Nilai tersebut bukanlah nilai khayalan yang terlepas dari kehidupan nyata, melainkan kehidupan yang terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Sifat sistematis artinya Pancasila dengan 5 silanya merupakan satu kesatuan sistematika yang saling mendukung dan melengkapi. Sila-sila Pancasila tidaklah berdiri sendiri, melainkan terangkai dalam suatu sistematika yang runtut dan terstruktur. Selanjutnya kita masuk ke dimensi normatif. Kata normatif artinya berupa norma. Dimensi normatif Pancasila memberi ruang pada masyarakat Indonesia untuk menjabarkan tata nilai yang terdapat pada Pancasila menjadi sistem norma, baik kesusilaan, kesopanan, maupun sistem norma hukum. Dalam turunan norma tersebut, perangkat nilai dalam Pancasila akan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata seluruh masyarakat Indonesia. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dimensi-dimensi di atas merupakan menunjukkan dengan teramat jelas bahwa Pancasila tidak bersifat utopis atau khayalan belaka. Pancasila benar-benar hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang bersifat idealis, nyata, dan mampu mendorong perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Dan Pancasila menjunjung tinggi nilai atau tata nilai dan jati diri bangsa dengan terus mendorong bangsa Indonesia untuk aktif bergerak menyambut gerak zaman tanpa terjebak pragmatisme dan kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, yaitu selalu berdialog dengan masyarakat Indonesia serta terbuka untuk berinteraksi dengan perubahan zaman. Namun, bukan berarti keterbukaan yang tanpa batas. Batas toleransi Pancasila dengan masyarakat dan perkembangan zaman, di mana Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, yaitu yang pertama, kesesuaian ideologi Pancasila. Dengan kata lain, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak dapat diterima untuk masuk berada di Indonesia. Kemudian, stabilitas bangsa dan negara, cara agar bangsa Indonesia dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, konsensus masyarakat. Konsensus masyarakat atau keputusan dari segelintir orang yang merugikan akan selalu mendapat koreksi dari mayoritas, apalagi keputusan dari segelintir orang tersebut hanya untuk menguntungkan sekelompok atau hanya untuk menguntungkan diri pribadi dari mereka, maka pasti akan selalu mendapatkan koreksi
dari mayoritas. Nah, sekarang kita sudah mencapai pada titik akhir. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya untuk kelas 9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.